Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini saya berada di rumah Oi dalam rangka untuk mengikuti suatu kegiatan diskusi diskusi tentang rekonstruksi sejarah Demak, menelusuri akar budaya Jawa Tengah dalam rangka menyongsong Raperda Kebudayaan Jawa Tengah. Jika teman-teman ingin mengetahui seperti apakah pelaksanaan diskusi nanti, ikutilah video saya. Kami persilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya akan menceritakan ini panjang lebar nanti. Nyun sewu Pak Alamsan. Saya perkenalkan dulu bahwa saya Ernantoro, umur 60 persis di hari ini. Jadi gini, saya akan menceritakan panjang lebar tentang Lasem ya. Sebetulnya saya itu hanya mengikuti para ahli Balai Arkeologi Nasional dari Jakarta dan Semarang mulai tahun 1986, tetapi Balar kesini pada waktu tahun 1971. Jadi saya mengikuti sejak tahun 1986, setiap 2 tahun Balar dan BPCB pasti ke Lasem. Terus untuk hari ini saya membawa hasil dari penelitian Balar. Yang saya bawa ini tentang Putri Maloka. Ya, ada hubungannya dengan Demak. Ini pada tahun 1988. Nah, ini ada semua. Ini dari Caruban. Jadi penelitian di Caruban. Yang kedua, tahun 2011 seluruh Lasem masuk di sini. Situs 334 titik situs yang ditemukan oleh Balar itu masuk di sini semua. Dan setelah itu buku yang ketiga yang di bawah ini sama, ini juga dari Balar. Dari Balar yang sudah diperiksa BPCB. Ini saya bawa, rencana saya simpen ini. Jadi saya kepingin ini nanti untuk nulok pelajaran untuk anak-anak sekolah yang ada di Rembang, dan akan saya hadiahkan di kabupaten. Di museum kan boleh. Jadi gini ya, memang pada waktu saya mengikuti terus penelitian itu, Lasem ternyata luar biasa. Ini masalah temuan-temuan, supaya tidak terjadi pro dan kontra, saya masih menyimpan. Jadi kalau saya utarakan, wong saya tidak sekolah Gus, jadi ya khawatir saya disalahkan. Tetapi saya mengikuti peneliti dari Balar dan BPCB yang saya simpan sampai sekarang, gitu ya. Jadi sekarang saya akan mengungkap tentang apa yang saya hadapi di waktu penelitian. Kan gini ya, Balar meneliti satu persatu kawasan Lasem, 20 kecamatan yang ada di Lasem. Bisa. Dan mengikuti terus. Setelah itu saya ada yang menarik sebetulnya. Yang menarik adalah Demak. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang penelitian dari mulai awal yang diteliti oleh Balar pada waktu itu di Caruban dulu. Di Caruban tahun 1988. Di situ ditemukan tinggalan-tinggalan yang bisa menceritakan tentang kerajaan Demak yang ada di Lasem. Nah ini saya masih penasaran pada waktu itu, tahun itu saya masih kecil, apa bener ya gitu. Terus akhirnya dia menginjak temuan-temuan lagi di Bonang. Terus yang ketiga, temuan-temuan lagi yang ada di Makam Kuto. Makam Kuto dulu itu kerajaan Mojopahit yang saat itu dipemerintah oleh Deli Induk.
Nah, di makam Kuto ternyata ini baru penelitian ya. Jadi penelitian itu mungkin belum jelas. Di Sumber Girang bagian selatan itu ada makam. Ternyata di situ katanya Balar dan BPJB itu bahwa itu makamnya Brawijaya V yang dulu meninggal secara tidak goib, mukso. Ya, pada waktu itu mukso. Itu menurut cerita Balar. Dia mukso, tidak tahu arah kemananya tentang meninggalnya. Nah ini, dan saya terus mengejar terus, saya mengundang BPJB terus terang, karena BPJB pada waktu itu tidak meneliti tapi mengungkap BPJB dulu itu. Dan saya diceritakan sedikit masalah yang ada di Bonang, belakangnya bakso Jenderal. Di belakang bakso Jenderal sekarang kan milik Yayasan Bonang. Coba jenengan besok kalau penasaran bisa diteliti ke sana. Apakah di sana ada bangunan-bangunan bekas kerajaan? Nah, kerajaan itu mungkin belum jadi atau sudah jadi, kita belum tahu karena temuan-temuan bekas-bekas itu masih sekarang, dan ada macam-macam di situ, ada temuan. Nah, disitulah saya mempunyai titik terang bahwa apakah Demak itu, kerajaan Demak itu di sini, masih tanda tanya saya pada waktu itu. Jadi akhirnya saya juga tambah penasaran terus. Akhirnya saya tanya pada waktu itu gambarannya, pada waktu sarasian ya, BPJB dengan Balar saya ikut. Ini bahasa para ahli ya. Jalan yang ada di Sumber Girang dari dari barat menuju Sumber Girang kan letter L. Letter L itu kok tidak ke pinggir jalan karena belok gini, padahal itu jalan pusat. Nah, ternyata katanya dulu pada waktu kerajaan Dewi Indu yang ada di makam Kuto itu pintu gerbangnya di Pondok Al-Wadah. Pintu gerbangnya di situ. Jadi zaman dulu ya harus mengikuti itu jalan itu Dendeles. Nah, ketika dia ini ada jalan lurus ke Bonang, memang itu dibuat lurus dulu. Nah, ini ada apa? Pertanyaan dari Saresan itu, ada apa Pak? Ternyata ada tokoh yang dulu itu akhirnya menjadi orang tua Raden Patah. Terus di Bonang ini pada waktu dulu Bonang belum menjadi wali ya, masih muda, Maktum Ibrahim dulu. Jadi diterima itu Brawijaya naik kuda yang membawa Raden Patah menuju ke sana, izin sama Sunan Bonang. Jadi pada waktu itu Sunan Bonang ya diginikan. Oke, ibaratnya Brawijaya V itu menyerahkan anaknya supaya jadi raja, dan supaya jadi raja nanti keyakinan saya serahkan kepadamu, tetapi anak saya supaya diangkat menjadi raja gitu. Nah, itu gambaran Sarasian di situ, saya masih ingat itu. Nah, terus pada waktu dari Sumber Girang menuju Bonang naik Bendi Biciak gitu. Jadi Bendi Biciak itu bukan Bendi Becak ya, maaf ya kalau mungkin sekarang orang-orang menyebut Bendi Becak itu adalah gong kecil, itu bukan. Bendi Becak itu dari kata-kata campa yang namanya Bendi Biciak. Jadi Bendi itu adalah kereta kuda, kereta kencana yang dinaiki sebuah tokoh. Nah, Biciak itu tokohnya itu yang dibawa ke Bonang. Dan di situ ada 4 gong untuk mengawali mengiringi kereta itu, karena di zaman dulu kan kalau ada gong dung 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 dung, ada anu lewat, ada tokoh lewat gitu. Nah, akhirnya sampai di Bonang. Di Bonang ketemu Bonang, akhirnya kata-kata tadi seperti itu. Dalam arti Raden Patah menjadi Jibun, namanya Jibun dulu, dijadikan raja.
tapi keyakinan saya berikan. Itu pada waktu itu memang ada peralihan dari Hindu ke Islam pada waktu itu. Jadi akhirnya Bonang menerima. Jadi begitu saya mengungkap sedikit sejarah tentang Kerajaan Demak. Satu, ada titik-titik yang perlu dicurigai di belakang bakso jenderal. Itu lapangan yang terisikan penuh situs-situs sejarah. Yang kedua, Sumber Girang menjadi kota atau makam Kuto itu masih ada, dan di situ ditemukan bata-bata besar yang ditemukan balat banyak sekali. Mungkin di situ dulu itu menjadi kerajaan yang dikelilingi oleh bata-bata besar. Yang ketiga tadi jalan yang letter L tadi ya, itu menjadi kecurigaan kita. Terus melawan itu nanti itu nanti Mas Danang itu bisa menceritakan. Ini datang kok Mas Danang. Terus ini harus menjadi acuan untuk menjadi Kerajaan Demak. Nanti ini bisa difotokopi atau apa, monggo. Dan buku-buku ini hasil dari temuan balar sejumlah 334 situs yang ada di kawasan Lasem. Ini yang kandel. Itu sementara karena ini yang masih banyak ya, saya cerita ini khusus Bonang tadi dan Kerajaan Demak. Begitu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sendiri tuh tepat.